Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan waktunya pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas kita yang ketiga ya nih. Karena ini ada sedikit perbedaan dari tugas sebelumnya, di mana tugas sebelumnya kan kita membuat makalah terus dibuat podcastnya. Sedangkan untuk tugas kali ini, kita saya share dulu ya. Kelihatan nggak? Yang di LMS tuh. Kelihatan ya? Jadi tugas kelompok 3 ini deskripsi tugasnya kita melakukan diskusi dalam kelompok. Terus bagaimana praktek dari penerapan adaptasi penyelenggaraan tugas dan fungsi. Nah, berarti ini sekarang untuk nilai adaptasi ya teman-teman. Bagaimana kita menerapkannya dalam tugas dan fungsi kita di organisasi atau di instansi kita, mungkin seperti itu. Baik dari sudut pandang praktek individu maupun organisasi. Maksudnya ini membuat paparkan secara singkat. Mungkin gitu ya, dalam kelas bagaimana persamaan dan perbedaan yang mungkin muncul dalam praktek pemerantaan organisasi yang berbeda sebagai evidence yang bersama. Seperti biasa ini evidence-nya kita video ini yang kita screen recorder sekarang ini. Terus dibuat link YouTube. Nah, ini tidak membuat makalah, ini agak bingung nih di sini. Apa kita membuat paparannya berbentuk PPT? Ya. Halo ya. Izin sebentar dulu, saya coba. Saya sudah ada ketik tuh. Saya lebih jelas kan. Kalau tadi nyambung-nyambung. Iya. Share screen aja, Bang. Ya. Ini kan saya. Ternyata beda tugasnya dari yang kemarin. Nah, ini yang diminta kan tadi. Ya, cuma masih kabur nih. Jadi ini kita masih bingung nih. Kita diminta jelaskan tentang teorinya atau kita diminta untuk jelaskan ini apa? Implementasinya. Ya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di lingkungannya pegawai pemerintah atau masyarakat. Tapi kalau kita lihat ini kan ada bahasa penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Banyak sih kalau kita di lingkungan pemerintah sih banyak ini. Kan kita beda-beda nih, berarti kan otomatis beda semua kan penerapannya bagaimana kita beradaptasi. Mungkin maksudnya ini dibenturkan sama yang kerjaan kita sebelumnya kali ya. Yang mana? Misalnya kita kan ini sebelum jadi PNS kan ada bekerja di organisasi mana atau di instansi mana. Ya, mungkin itu untuk individunya kan. Tapi untuk organisasi. Coba ya saya ini apa lagi sih? Ini adaptasinya yang diminta tadi ya. Coba saya ketik tadi. Ini pakai apa Bang buatnya nih Bang? Canva. Oh, itu apa itu? Aplikasi kah? Web. Aplikasi web. Jadi tadi coba ngetik itu. Nah, jadi ada bahasa saya ketik sampai di sini. Ini sampai di sini stuck, bingung. Ini jelaskan tentang teori. Kalau mau jelaskan tentang teorinya kan sudah ada di PowerPoint-nya ini. Modul itu kan sudah ada semua itu yang tentang organisasi sama individu. Yang kayak contohnya yang nah ini kan ini aku ambil dari PowerPoint-nya modul. Sudah ada ini Bang. Sudah ada. Semua. Ada dijelaskan, ada kok gambarnya itu yang kayak gambar pensil itu nah terus aku coba cari lah kalau bikin kasus kan apa sih kalau kita
Nah, ini contoh kasus untuk yang di lingkungan kita, lingkungan pemerintah, yang gampang diingat lah. Kalau teman-teman yang lain pasti, kelompok yang lain pasti larinya ke ini sih, penerapan EFH ya. EFH waktu penyesuaian lingkungannya kan berubah tuh. Iya. Jam kerjanya berubah, terus COVID. ya kita kerjanya di rumah masing-masing, pasti kebanyakan itu. Jadi coba-coba ambil lain sendiri. Jadi pertama itu ada sistem kerja yang diaturkan sesuai Permenpan itu, yang disederhanakan, yang baru-baru berlaku tahun ini, yang bulan Juni ini, tanggal 27 Juni ini. Oh iya, perubahan eselon itu Bang, eselon 4 jadi jabatan fungsional. Nah, itu ada kan yang penyederhanaan birokrasi, karena kalau di sebelumnya kan kayak ada Kasubag kan, mereka kan punya ini kan tupoksi sendiri kan. Kalau Kasubag itu begitu berubah ke jabatan fungsional jadi ahli misalnya ahli pertama atau ahli apa ya, di satunya Ahli muda. Madya. Ya kayak Ahmadiyah gitu, tapi ada bahasanya tuh Bang. Ahli apa ya? Bukan ahli kebijaksanaan, ahli apa ya? Nah, pokoknya berubah gitu jadi jabatan fungsional, jadi JFT, jabatan fungsional tertentu sesuai yang Permenpan terbaru itu nomor 7 itu berubah juga tupoksinya. Nah, mau nggak mau, pertama itu penerapannya di individu, di lingkungan masing-masing. Yang kedua penerapannya di organisasi, di instansi masing-masing. Nah, terus yang kedua itu sistem kerja ini kemarin yang kita waktu masuk awal-awal itu, waktu kita baru-baru masuk di jadi melamar jadi PNS itu, ada peraturan pemerintah yang keluar itu nomor 94 tahun 2021. Nah, itu perubahan dari yang nomor 353 tahun 2010. Apa yang berubah di dalamnya itu? Pertama, yang paling terlihat itu jam kerja. Ada berdasar di instansi tertentu yang biasanya hari Jumat, contohnya hari Jumat itu pulangnya jam 3 atau jam 4, akhirnya pulang setengah 5. Masih banyak sih. Kalau terus misalnya ini kayak peraturan gubernur tentang ini pakaiannya hari Jumat, hari Sabtu kan ada tuh, itu bisa dimasukkan juga. Nah, itu kan akhirnya kan larinya kan ke disiplinan pegawai kan. Berarti kita ambil 3 itu aja Bang. Satu kasus itu 2 orang misalnya atau 3 orang. Ya sebenarnya kalau untuk pemaparan kasusnya mau seperti apa juga itu yang bikin bingung. Masalahnya mau dibilang nggak ada yang ngikut semua kan, namanya peraturan. Iya. Terus yang paling kentara, yang setiap tahun itu pasti ada keluar peraturannya, masalah bulan si Ramadan, ya kan, yang tadinya pulang jam 4 sore akhirnya pulang jam 3, yang tadinya ya ada istirahatnya tadi 1,5 jam, akhirnya istirahatnya cuma 1 jam aja. Nah, ini bisa diterapkan di organisasi dan individu, karena kan kalau di ASN kan otomatis kan efeknya bukan cuma di orangnya aja, tapi di jam pelayanan juga kan, akhirnya organisasi kan di jam pelayanan juga akhirnya. Itu aja jam puasa itu kayaknya lebih enak dibahas. Nah, iya, pasti lebih banyak yang paham. Di poin terakhir. Jadi yang mana mau dibahas, kita sebenarnya nggak usah terlalu banyak kasus sih. Itu aja Bang, yang pergub itu. Yang pergub lebih mudah soalnya. Bagaimana teman-teman? Lebih mudah dipahami. Karena dia pakaian jam kerja bulan puasa. Ya, karena imbasnya kan akhirnya jam layanan kan berkurang. Nah, imbasnya bukan cuma ke pegawainya. Iya, pelayanan menumpuk, antrian menumpuk. Masyarakat juga. Terus bagaimana cara ngakalinya gitu. Jadi misalnya kayak antrian tadi itu dikatakan tadi Mas Ivan tuh, antrian pelayanan itu seperti apa, cara pelayanannya seperti apa gitu kan. Sedangkan jam kerja kita dikurangi 1 jam dari jam biasanya. Itu terserah. Apa lagi sih? Tapi kalau misalnya kan ini teman-teman banyak yang di rumah sakit ya, kalau rumah sakit itu jam kerjanya berubah juga ke bulan puasa. Berubah enggak?
Kalau di ruang perawatan biasa enggak berubah. Kalau Kok kantornya di di Polri berubah? berubah sama aja. Pulangnya biasanya jam 3 ya kalau bulan puasa. Bukan yang berubah kayak ya? Kalau Makan. misalnya sebelum apa kemarin tuh operannya jam 8 kan? Jadi kan setengah 8 operannya. Eh, enggak, tetap jam cek lo tuh jam 7.30, pulang ya kalau dinas pagi 14.30. Begitu juga selanjutnya kalau dirawat inap. Memang begitu kan. Tergantung unit berarti ya Kak ya. Soalnya di tempatku berubah sih. Kalau untuk kesehatan tuh itu kan pelayanan dasar tuh. Kayaknya memang nggak ada deh. Kalau perubahan jam kerja itu menyesuaikan aja mereka, tetap ada kok. Berubah. Berubah Ya, tapi menyesuaikan kan. Iya kantornya berubah ngikut jam kantor biasa. Tetap ada shift malam kan. Iya tetap ada shift malam, jam datangnya pun juga sesuai, pulangnya pun juga sesuai jam pulang. Pokoknya satu ini yang bidang itu yang gak bakalan berubah itu ya itu kesehatan. Kalau guru kayak pendidikan kan tetap pasti berubah karena dia ikuti jam belajarnya anak-anak kan. Terus yang terakhir nih yang pasti nanti diangkat sama teman-teman kelompok yang lain itu masalah ini. Tapi nggak tahu kalau mereka masih pakai yang nomor 23 2021 karena tanggal 27 kemarin Mendagri sama Mentan itu ada keluarkan surat baru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang masa pandemi terkait ada peningkatan kan sempat ada peningkatan kasus kan itu kemarin. Iya. Itu Jadi kita sepakati aja nih kasusnya mana yang sekiranya kita itu gampang menjangkaunya. Jadi istilahnya gini, satu kasus itu sudah menyangkut di adaptif, sudah menyangkut di organisasi. Jadi kita nggak terlalu banyak slide dan juga kita nggak terlalu lama untuk presentasi. Karena waktunya kan dibatasi juga. Ya, takutnya kayak kemarin kan, kita mau panjang-panjang, mau lama-lama, ujung-ujung diminta cepet. Sakit hati gimana itu. Kita mau lama, kita sudah siapkan panjang-panjang, ujung-ujung disuruh potong. Jadi kalau bisa kalau di kan kita lingkungan kita kan lingkungan pemerintah, kita nggak usah jauh-jauh terlalu jauh dari surat edaran dari Mentan atau peraturan menteri. Apalagi kalau ada peraturan gubernur kan biasanya lebih signifikan kan peraturan gubernur terkait yang jam ini kan kayak yang poin ketiga yang individu ini kan ada 2 peraturan sebenarnya yang keluar lagi satu, yaitu peraturan pergub itu kemarin kan sempat keluar juga itu tentang jam kerja dan pelayanan. Dan ini yang di-share ke masyarakat itu hari oleh instansi ini Diskominfo yang di-share ke masyarakat. Kalau yang 1 poin kedua itu di lingkungan kita aja. Tidak mungkin di-share cuma palingnya kayak media sosial paling kayak IG atau Facebook aja. Tapi kalau untuk penerapan jam kerja masyarakat lebih jelas pasti sudah tandain sudah mau masuk puasa nih pasti ada perubahan jam pelayanan. Mereka udah tahu karena itu seperti apa ya bahasanya kita ya budaya pasti gitu. Iya. Itu terserah dari teman-teman aja. Ini saya kasih usulan supaya nggak bingung-bingung ribet. Dan lama mau yang jam kerja atau mau yang penyusunan sistem kerja ASN atau yang pergub masalah ini pakaian dan jam kerja hari Jumat. Bebas aja. Tapi kalau menurutku yang mudah itu yang jam kerja selama bulan puasa itu. Karena contoh kasusnya pasti banyak di setiap instansi itu. Pasti, apalagi kayak itu kan misalnya jam pelayanan kan, seperti jam pelayanan kan yang nggak terkena imbasnya kan jelas yang organisasi yang tidak berubah tadi, yang tidak ada perubahan sama sekali untuk menyesuaikan dengan jam ini, itu tadi sudah disebutkan kan rumah sakit. Iya, rumah sakit. Tapi kan dia cuman waktu tertentu saja, cuman bulan Ramadan. Ya. Nggak jangka panjang. Jangka panjang, jangka panjang.
Tapi ada bahasa adaptif kan, ada bahasa adaptasi di dalam. Ya ada penyesuaian lah, biarpun sementara. Kalau yang masalah itu yang apa? Yang pakaian apa sih itu? Wajib pakaian ini Itu ya, yang bahasa setiap hari Kamis. ya, Itu pergub kan ya? saya cuma ke instansi aja. Instansi Itu kalau aja. di rumah sakit pakai juga kah? Soket itu yang di kepala itu, anu Kaltara itu. Sama sinyal. Pakai batik Kaltara biasanya mas. Batik. Tapi nggak pakai soket dong. Ada sih yang pakai. Tapi untuk yang pertama misal nggak berarti. misal nggak pakai batik Kaltara, pakai Iya. aksesoris Kaltara aja. Kamis Jumat batik Kaltara. Itu peraturan baru. Iya, pergub itu. Peraturan baru. Mau itu yang bahas atau jam kerja? Kalau itu kan terus-terusan. Ya mending jam kerja kan. Iya. Kalau batik ya Batik lebih ke penampilan sih. ya lebih penampilan aja. Hmm. Kan emang kita udah punya batik sebelumnya, cuman lebih spesifik lagi khusus batik Kaltara. Tapi kalau yang bedah, yang dokter-dokter bedah itu pakai batik kah? Kalau yang bedah, enggak kan? Enggak. Malah mungkin kayaknya pegawainya pakai batik gitu. Pegawai ininya aja ya, sekretariatnya aja mungkin di rumah sakit untuk yang teknis kayak dokter itu enggak kan? Pasiennya juga. Dokter, perawat. Pasien pakai batik juga pasiennya. Pasien sama tetangga rumah sakit ya, tinggal dekat rumah sakit pakai batik semua. Nah. Terlalu. Kalau kalau aku ya pandanganku ya, kalau untuk pakaian sih terlalu sempit ya, karena Iya, cuma lari ke penampilan aja dia nggak ada pengaruhnya ke lain gitu. Karena yang Penerimaan dimanjakan cuma matanya Pak Gubernur aja sih. Jadi fix ya ini kita yang jam kerja aja. Mana? Aku putuskan sepihak. Boleh. Karena lebih mudah gitu nah. Udah pemikiran. Terserah gimana nih jadinya? Yang lain? Atau ada Sepakat ya? teman-teman kasih masukan kali. Ya, kalau teman-teman ada masukan, nggak apa-apa. Bahasan biasanya banyak nih. Bahasan. Sebenarnya tuh yang menarik yang si struktural ke fungsional itu. Cuman kayaknya emang susah sih karena tidak semua dari kita ngerti tentang itu. Betul. Terus Jam kita pelayanan harus aja kali ya. harus cek lagi ke instansinya Iya, ya. kita mesti ambil data lagi gimana proses mereka, di job desk-nya itu kayak gimana. Jujur aku belum paham tuh. Ambil Karena data mereka dulu lagi kan- kita sih. Iya, jabatan fungsional itu kan jadi satu ini. Apa sih analisis apa sih kemarin mereka nih lupa tuh. Ada angka kreditnya jadinya ya, yang eselon 4. Kita juga ada sih sebenarnya. Semua nanti jadi jabatan fungsional. Iya, jabatan fungsional struktural mulai mau dihapuskan ya. Dan itu masih proses adaptasi organisasi. Betul, data yang penting kita harus ini. Itu bagusnya jadi aktualisasi, bagus tuh. Untuk yang bagian publik aktualisasi cocok. Di biro itu yang banyak ya, yang banyak Hah? diturunkan ya. Eselon 4 jadi fungsional. Bukan diturunkan, diubah. Ya, diubah jadi jabatan fungsional tertentu. Jadi yang jam kerja aja, fix. Gimana Mbak Sepakat nih. Ilhan? Masih sakit kayak giginya Mbak? Mas Ardiansyah kenapa pakai jilbab? Mas Ardiansyah. Aku Jangan cari kita yang mana. suaranya nih Mbak Iya, Mbak. Ade juga Mbak Kasmas. Coba apa gitu Mbak? Nama adenya itu Ardiansa itu bang. Nama ade. Mikrofonnya nyalain aja Mbak. Apa mau ada ide lain? Mau contoh kasus lain, misalnya yang terjadi di instansi selama bekerja, apa gitu? Yang berhubungan sama adaptif. Ya kalau ide lain misalnya ini kita belum alami jadi kita belum tahu rasanya ya perubahan ini.
perubahan instansi. Yang biasa terjadinya tuh kayak dari biro ke dinas lain, dari misalnya dari biro pengadaan pindah ke dinas PU, itu kan ada penyusunan adaptif individunya di dalamnya tuh. Kalau itu kan anu bang, sendiri-sendiri di individual aja, Ya, udah menyangkut organisasi. makanya pengaruhnya. kalau sebenarnya kalau tembakannya dia tuh ke situ, tembakannya dia ke situ. Ya, aku tangkap dari soalnya itu juga kayak gitu sebenarnya. Jadi tembakannya dia tuh ke orangnya sendiri, terus ke pemimpinnya. Karena kalau bahasa organisasi kan pasti ada pemimpin di dalamnya. Iya. Bagaimana cara mengatur, bagaimana pemimpinnya mengatur instansinya gitu untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah dia buat. Jadi biasanya yang kayak gini harus data, sedangkan diminta satu hari. Nah, ini tadi soal diminta jam 2 juga. Gimana? Forum, apakah Satu, ada ide lain atau itu aja? Mbak Ade, Kasma, Ilham, Kalau misalnya jembatan sakit itu ada gambaran bang? Kayak lebih cocok yang kalau maksudnya nggak ada gambaran. Kayak lebih cocok yang mengenai jam kerja itu. Peraturannya. atau gini, kalau di rumah sakit itu kan biasanya ada ini ya. Biasanya perawat-perawat tuh biasanya kan ada penempatan di ruang, misalnya di poli A atau poli B atau poli B ke poli A, itu kan perubahan lingkungan juga itu. Ya, Betul. Ada mutasi juga sih. Mutasi. Yang tadinya misalnya dokternya mirip Ariel, yang ini mirip Roma Irama gitu kan. Tapi ada perubahan, ada perbedaan sedikit, ada ini juga kan, efeknya kan ke individu juga tuh. Ada Sama kelompok juga. Bisa juga sih begitu juga. Mas, emang aku yang dapat ya? Atau perubahan dari sini ya, dari rumah sakit umum daerah yang tadinya penempatan di RSUD provinsi pindah ke puskesmas misalnya. Belum ada, cari lagi peraturannya. Harus cari lagi sebabnya. Kalau tadi perubahan perpindahan poli misalnya si A, berarti kan masih ada subjeknya kan, siapa yang pernah mengalami gitu kan. Nah, berarti harus dicari lagi siapa yang pernah pindah gitu. Siapa tahu Mbak Jihan dulu di PU pindah ke rumah sakit. Enggak mas, aku di rumah sakit aja. Tapi mas ya kalau di tempatku itu yang sekarang, kalau dia tuh pelayanan, dia tuh masuknya jam 7. Nah, kalian tapi imbas kalau yang sekarang kan. Kalau pelayanan kayak pendaftaran gitu loh mas. Ya, Kalau misalnya di kantornya itu jam setengah 8. Selisih setengah jam. jadi bisa ada perpindahan misalnya yang bagi pelayanan pindah ke bagian administrasi itu ada perbedaan di jam kerja ya. Iya. Berarti kan harus siapkan datanya lagi, surat dari dinasnya yang terkait dengan itu, dengan yang barukan itu kan pasti ada suratnya itu. Nah kalau di peraturan birokrasi dia secara umum semua dinas gitu, tapi biasanya memang dikecualikan rumah sakit. Dikecualikan karena itu bagian tempat ini ya, yang nggak boleh terputus pelayanannya. Nggak sama kayak pendidikan, terus teknis itu kan beda. Kalau mereka kan ada jam misalnya pokoknya dari pagi sampai sore, jarang yang ada kerjaan gitu. Terus misalnya contoh nih bang, mungkin kita ambil satu hal mengenai peraturan yang tentang jam kerja. Jadi kita di PPT nanti itu bahas perubahan jam kerjanya per individu itu atau bagaimana? Nah, Jadi jadi kita ambil contoh kasus, namanya contoh kasus kan ada pertama tuh dasarnya kan,
anggaplah tadi yang surat edaran tadi tuh, yang surat edaran tentang jam kerja yang dari yang umum pindah ke jam kerja Ramadan. Yang tadinya dia ada tupoksi jam kerja maksimal minimal dia bisa 37,5 jam per minggu, berubah jadi sisa 27 jam per minggu. Itu bagaimana dia ngakalinya untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dia, sedangkan kita ini kan, apalagi kayak kita nih yang ahli-ahli semua, ahli pertama yang bagian jabatan fungsional itu kan mereka punya angka kredit yang harus disesuaikan tuh, ada jam kerjanya di dalam tuh, ada ekin kan, kalian kan di rumah sakit juga ada ekinnya kan? Ada Bang. Iya, ada ikin. Ikan aja nggak ada. Jadi bagaimana kita memenuhi itu kalau ada kinerja di dalamnya? Cuti lebaran itu juga kemarin kan, mungkin yang sebagian perawat mungkin udah dapat cuti ya, tetap kerja. Kerja. Kalian dapat juga apa ya, ada juga yang standby untuk shift. Iya, sama kayak kami tuh Pol PP juga gitu, ada yang standby. Oh, Ikhwan di anu kak di PPP? Iya, Pol PP. Kemarin tuh malah udah ada jam kerja kami tuh full, karena kan kegiatan gubernur itu waktu bulan puasa itu gila-gilaan dia. Iya. Jadi sebenarnya gini, kayak ada dasarnya kan surat, misalnya gini, kita angkat perubahan lingkungan otomatis di jam kerja, terus sistem kerja, terus lingkungan kerja. Nah, jadi kalau bahasa lingkungan tadi yang di soalnya deskripsi itu, nah, itu lingkungan itu kan bukan cuma menyangkut visualisasinya kita, apa yang kita rasa itu kan terpengaruh dari lingkungan yang kita lagi sekarang. Nah, waktu itu kan termasuk juga di kategori lingkungannya juga. Jadi apa efeknya untuk individu, apa efeknya untuk organisasi gitu. Jadi bagaimana cara mengakalinya? Misalnya tadi yang jam kerjanya tadi jam yang cuma yang tadinya 8 jam 7 jam kerja berubah jadi 5 jam kerja atau 5 jam setengah kerja. 5 jam setengah jam kerjanya. Bagaimana dengan kalinya? Kalau mau menyelesaikan tugasnya itu, Mau harus lembur. mau harus lembur kah? Atau kerjanya dia bawa pulang ke rumah Iya, kah? ke rumah. Atau dia bikin timeline untuk dirinya sendiri kah? Nah, itu kan lebih mudah kalau ke jam kerja ya, jam kerja. Kita lepas dulu dari fokus ke subjek kesehatan, karena kalau kesehatan kita nggak bisa gitu. Karena banyak peraturan tentang jam kerja di kesehatan itu. Di setiap poli kayaknya setiap bidang itu beda-beda aja jam kerja. Terus pelayanannya juga beda-beda kan. Dia punya job desk-nya sendiri-sendiri kan. Kalau secara umum jam kerja, terus di situ kita bisa bahas tentang organisasinya, kita bahas tentang individu pegawainya, penyelenggara pelayanannya, terus kita bisa bahas tentang yang dilayanin, yang kita layani, Penerima layanan masyarakat. bagaimana mereka mensikapinya, kan lebih mudah itu. Dan kita kan sudah pernah alami juga sebagai masyarakat kan. Atau nanti dibagi begini aja kan, nanti ada yang bahas mengenai dampak dari jam kerja terhadap organisasi, terus yang lainnya nanti kita tambahkan mengenai jam kerja terhadap individu kita di tempat masing-masing kita bertugas. Ya, Seperti itu gimana? Jadi kan ini kita beda-beda nih, tiap dinasnya kan instansinya, ada yang di rumah sakit, ada yang di biro, ada yang di dinas. Jadi itu nanti kita satukan aja. Mungkin banyak tuh nanti slide-nya ya, 9 mungkin, enggak juga banyak. Oke, kalau atau mau umum, jadi umumnya itu jam pelayanan untuk di provinsi, jadi semua instansi. Ya, itu kalau mau umumnya. Nah, kita khususkan si A bahas tentang rumah sakit yang di tempat dia kerja sekarang, si B yang bahas tentang misalnya di biro, terus yang ketiga misalnya dia bahas di kapil misalnya. Memang pasti ada perbedaan di dalamnya tuh, pasti ada perbedaan, dan juga mereka punya strategi masing-masing untuk menghadapi perubahan jam kerja ini. Kalau yang umum contohnya apa?
Kalau umum ya kita ambil secara umum aja. Kita ambil yang secara umum ya. Kita hendak menyontohkan organisasinya, kita hendak menyebutkannya, langsung aja sebutkan instansi di Provinsi Kaltara gitu aja. Iya, itu aja di Provinsi Kaltara gitu aja. Nggak mau Mudahnya. khusus satu organisasi aja kah? Supaya Atau lebih ambil mengerti. satu organisasi misalnya Capil misalnya yang paling kentara kan Capil ya. Iya, soalnya kan Capil. di deskripsi soalnya itu kan bagaimana praktek dari penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Jadi kita bahas dulu tugas dan fungsi satu organisasi itu apa. Misalnya kayak di rumah sakit dia khusus memang dan kesehatan, pelayanan. Gimana? Jadi fix satu organisasi aja supaya Iya. lebih mudah juga kan Mbak anunya Lebih fokus. kalinya. Iya, lebih fokus juga. Karena kalau misalnya teman-teman rumah sakit nanti bingung lagi mereka cari peraturannya pasti. Itu gimana yang lain, teman-teman yang lain? Itu juga seperti itu, jadi memutuskan masalah. Ya, kalau Mas Gatot gimana? Kan dari perwakilan nggak dari teman-teman dari Perawat. gimana? Boleh juga sih Bang, jadi apa langsung kita diskusikan untuk mengenai satu permasalahan. Ya, jadi Tanpa satu dari- subjek aja. Betul. Satu subjek aja, dinas satu subjek. Ambil misalnya contohnya Capil atau misalnya dinas pertanahan, atau yang berkaitan dengan pelayanan ya. Atau misalnya bagian keuangan. Tapi kalau biasanya Capil sih lebih mudah dicari. Iya, dinas pencatatan sipil, tapi itu kan nggak ada kewenangannya di provinsi Bang. Ya? Nggak ada kewenangannya di kabupaten. Masuk di pergub ya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi provinsi nggak ada ya? Pencatatan sipil itu cuma ada di daerah tingkat 2 kan, kabupaten. Kabupaten aja ya? Berarti pertanahan. Kita cari subjeknya apa dulu yang gampang dicari. Selain itu, kalau di kabupaten ya itu Capil. Kalau yang di provinsi apa? Biro aja Bang, biro pengadaan. Biro pengadaan. Nggak ada liburnya Mas. Ngurus LPSE, sirup, Iya. input Kamu RUP. udah ngurus pengadaan mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau hari Minggu masuk cepat. Pelanggar aturan itu. Kelebihan. Kecepatan daftar, kelamaan pulang. Oh. Kalau di dinas sosial provinsi gimana? Tuh Mbak siapa? Dinas sosial masalah bansos seperti. Nah itu Iya, paling itu aja. Enggak tiap hari juga itu. penyaluran. Bencana aja. Bencana alam atau bencana sosial. Kayak ini kan ada pelayanan kayak sistem pelayanan keuangan kan? BPKD. Itu di mana? Bansos ya? Ada bansos ya? Pelayanan apa? Yang Kenapa? ini bantuan alokasi khusus dana alokasi khusus. Oh itu pencairan di BPKD. Kalau di BKAD, kalau di Kaltara sebutannya. Badan Keuangan Aset Daerah di situ. DAK itu. Perannya di situ. Iya. Ujung-ujungnya ini rumah sakit sudah nih. Iya, rumah sakit aja. Paling dekat. Ya, kita pinjam ini. Nanti kan bisa nanya di seniornya yang pegawai lamanya kan. Kan bisa nanya tuh efeknya mereka gimana gitu. Nah, kayaknya yang mana biasanya jam kerja di sana kayak apa gitu. Teman-temannya Susah. pernah tugas saat COVID itu enggak? Kalian kan misalnya saat ini kalian lagi megang di rawat inap khusus bayi misalnya ya. Habis itu tiba-tiba kalian harus dipindahkan ke apa tuh yang di belakang tuh tempat kos Hutan. itu?
kantin. Isolasi. Ruang isolasi. Iya, tiba-tiba kalian dipindahkan ke ruang isolasi, itu gimana? Itu harus pakai surat tugas juga kah? Aku belum pernah ngerasakan sih. Itu tadi ketemu Mbak Jihan kan ada perbedaan tuh jam pelayanan dengan jam administrasi ya diperhatikan. Berarti yang bagian administrasi itu mengikuti ini ya, mengikuti peraturan birokrasi ya. Iya Mas, Betul. dari setengah 8 sampai jam 4. Tapi kalau misalnya dia pelayanan kayak pendaftaran gitu, dia jam 7 sampai jam 4 nanti pulangnya. Sabtu Minggu nggak buka, kan? Sabtu Minggu libur. Nah, tapi itu birokrasi. Di situ kan ada pelayanan untuk ini. Pendaftaran. Yang kemarin sebelum kita ikut ini, yang diminta apa? Surat kesehatan. Kenapa? Putus-putus? Ada ini kan kayak misalnya buat surat kesehatan, gitu kan? Oh, itu bagian MCU Mas, kalau bikin surat kesehatan. Poli umum. Masuk di ini kan dia. Di rekam medis. Administrasi juga kan ya. Iya. Dan itu mereka jam pelayanan juga nggak, hari Sabtu Minggu nggak masuk juga kan? Iya, jam pelayanan. Sabtu Poli. Minggu libur. Ya. Beda sama yang kayak di ruang anggrek, ruang mawar, kan? Rawat inap beda. Pelayanan untuk ini pasien. Cinggu. Ada yang pernah terbang ke situ kan? Terbang ke ini, ke bagian itu, ke poli ya itu Mbak ya? Poli ya Mbak ya? Belum pernah. Kayak kami semua kayak di Mas, di ruang perawatan semua kayaknya nih. Nggak ada yang di poli. Kami ruang perawatan semua tuh tidak merasakan perubahan jam kerja sih. Kalau peraturan Nggak terasa soalnya itu perubahan jam kerja. Sama aja. biasa masuk kerja jam 3.30 juga rawat inap. Kalau yang rawat inap kita ini tidak merasakan. Ya kita ambil itu aja kali ya, yang di jam poli itu aja kali ya. Itu kan mereka kan masih ngikutin ini kan, yang peraturan ini kan jam kerja kalau biasa kan. Sama. Iya. Kalau yang ya Dan kita juga alami. Maksudnya kita sudah datang kemarin saya datang jam 6 pagi dengan dokternya berangkat. Jaringan ini kayak jaringan. Mana? Daripada pusing-pusing cari dinas lain gitu kan, jadi kan ada yang rumah sakit, nah itu kan ada juga pelayanan untuk kayak surat kesehatan itu, nah mereka itu kan ngikut jam kerja PNS pegawai biasa kan, sampai jam berapa kita ambil itu aja gitu. Kalau saya sih, kalau pandangan pribadinya saya gimana? Tunggu dulu mau tanya. Kalau ini tuh peraturannya berlaku organisasi dan individu atau kasus individunya beda lagi kayak gitu? Iya, beda. Jadi Nah, maksudnya saya tuh kita cari dulu tempat instansinya yang mana. Ya, instansi yang dijadikan contoh gitu. Baru dengan surat edaran itu gitu. Bang, saya kan pernah kerja di puskesmas dulu. Nah, terus sekarang saya kan ditempatkan di rumah sakit, otomatis beda lah pelayanannya atau segala macam. Cuma karena puskesmasnya ini 24 jam, tetap ngikut kayak tetap jam 30, pulangnya jam 11.30 kalau masalah jam kerja.
Yang bikin beda tuh cuman tiap pelayanannya kalau di yang Jadi cuma simpel ya. perbedaan yang berubah cuma jam pelayanan, cuma orangnya tetap tetap masuk kerja gitu ya. Nggak berubah jam pelayanan, 4 jam 7.30 juga masuknya, pulangnya jam 14.30. Cuman yang bikin beda itu kan mungkin tugas pokoknya ya. Kalau di puskesmas kan paling kita kayak kalau di rumah sakit kan yang benar-benar kita yang merawat. Jadi aja bedanya pelayanan kerjanya bukan yang pelayanannya. Ini gini, ini kan perjelas lagi lah ya, perjelas lagi. Jadi kan sudah ada tadi yang contoh perubahan jam kerja ada surat edaran tentang perubahan jam kerja yang tadinya umum berubah dari ikut surat edaran menteri yang terkait dengan bulan Ramadan ya. Nah, yang kita cari tahu ini kan dinas mana gitu, nah yang kita ambil subjeknya yang betul-betul terpengaruh dengan keputusan ini, dengan peraturan itu gitu. Nah, makanya tadi saya tanya, kan kalau untuk peraturan itu jelas kalau misalnya dia kayak poli itu ikut jam kerja PNS biasa, nanti kemungkinan besar dia ikut juga dengan jam kerja Ramadan ini yang diterbitkan oleh Pergub sama Permen ini. Iya, ini yang khusus untuk di poli yang fisioterapi. Kayaknya ada teman siapa yang fisioterapi? Saya, Mbak. Bapak Faiza ya? Apa? Bapak Ija ya, fisioterapi. Oh, bukan di. Mbak di mana? Bagian apa di penempatannya? Fisionya. Itu jam kerjanya ngikut yang bagian pelayanan kan, Mbak? Kalau pas bulan puasa kemarin itu jam pelayanan tuh sampai jam 2 bukan ya? Jam 3. Jam 3 sore. Iya. Kalau kami di dinas kami sampai jam 3 Senin sampai Kamis kah? Iya. Kalau hari biasa sampai jam 4 ya? 4.30. Yang ikut itu berarti. Kami. Nah, berarti kan udah semua gitu kan yang bisa menyesuaikan. Ada sebagian aja yang bisa menyesuaikan kayak yang fisioterapi sama yang rekam medis untuk MCU. Sama yang bagian administrasinya, 3 itu berarti ya? Atau ada yang lain? Kalau enggak ya 3 itu aja dibahas. Cari datanya. Data yang mau dicari itu apa aja sih sebenarnya? Dari mulai ini dari hasil survei ke senior kerja misalnya. Terus bukti cek lognya, jamnya. Itu ada Sherlock kah kalian? Absen Sherlock itu? Waktu itu nggak ada sih pas bulan puasa tuh. Nggak ada absen ya? Nggak ada. Itu kan ketahuan tuh jamnya. Dia masuk, dia ini dari Sherlock. Kalau Mbak Jihan ada kan, Mbak? Kalau di Pol PP ada kami Sherlock gitu. Soalnya Fingerprint kan masih sama baru itu Sherlock Mbak, gitu. jadi nggak pakai itu masih. Kayaknya pakai manual aja, tangan biasa. Nah, itu kan dari data absen itu kan bisa dilihat. Pulang, masuk, ada jamnya di situ kan. Itu sebagai bukti aja untuk data pendukung. Ya kan, misalnya datang jam 7.30 pulang. Absen manual itu aja. Maksudnya Mbak, kalau bedanya Mbak kerja di bulan biasa sama bulan Ramadan punya efek tidak dengan perubahan jam kerja itu?
siapa tahu pada bulan Ramadan Mbak merasa ini jadwalnya padat banget, banyak pasien mungkin, terus apalagi jam kerjanya itu dimajuin jam pulangnya, ngefek tidak sama diri Mbak gitu. Kalau kemarin sih enggak sih, biasa aja. Kalau enggak ya biasa aja, berarti itu masalah nih. Yang masalahnya itu yang di pelayanannya nih, yang nerima pelayanan. Kalau masalahnya Maksudnya di situ. Kalau di rekam medis tuh Mbak, jam 12 udah tutup pelayanan nggak sih Mbak? Kalau hari biasa apa pas puasa? Pas bulan puasa. Pas puasa. Pas puasa tuh jam 12 tuh udah selesai semua, tapi sebenarnya sampai jam 2 apa ya? Tapi jam 12 itu sudah selesai, pasiennya sudah habis. Itu divisinya gitu. Itu kan beda-beda. Dia kan cuma ngedaftarin aja kan, Iya. nah, cepet aja tuh. Kecuali kalau misal kadang kan ada sih pasien yang maksudnya nggak tahu kan kalau bulan puasa tuh, nah baru dia tuh mau daftar kan jam 2 tuh mau daftar karena sudah habis kan, maksudnya jam 3 tuh baru datang gitu loh, karena udah habis jadi nggak bisa didaftarin kayak gitu, jadi balik lagi buat besok. Tapi sih kebanyakan sih sekarang pakai pendaftaran online sih. Dan udah ada antrian ya, pendaftaran secara online aja. Dan Tadi itu pun sih hasilnya ada- diserahkan secara online juga kan? Kenapa? Hasil dari pemeriksaannya kan langsung ini dari Sopel aja biasanya kan dikirim. Kayak pendaftaran online tuh di sana sih masih pakai WA sih, masih manual gitu loh, nggak pakai kayak website. Oh masih manual, langsung Masih hubungin ke manual, ininya, pakai nomor WA aja. yang jaga pelayanannya ya. Heeh. Nah itu bisa diangkat tuh jadi kasus, berarti belum adaptif sama perubahan. Kan sudah ada Google Docs, nggak perlu lagi ini chat-chatan lagi di WA. Bisa Gimana, buat dari aplikasi website untuk pendaftaran di rumah sakit kan nggak perlu lagi chat personal gitu. Jadi nomor antriannya langsung keluar. Kalau di Kaltim itu di rumah sakit AWS itu sudah ada ininya, webnya sendiri untuk mendaftar untuk MCU itu. Jadi nomor antrian itu langsung keluar otomatis gitu, kita nomor berapa, terus nanti datang jam berapa. Itu kalau kita membandingkan ya. Putus-putus ya? halo? Halo, putus-putus. Tes. Udah. Aman. Itu aja yang diangkat ya. Yang mana? Rumah sakit. Jam pelayanan rumah sakit di Kalau menurutku itu Rekam medis. yang kalian pindah-pindah itu mutasi dari misalnya yang pernah awalnya, misalnya nih saya awalnya perawat di poli anak, tiba-tiba mungkin ada perolingan dipindahin ke bagian perawatan apa sih Kak, yang untuk orang Dewasa. dewasa gitu. Dewasa. perawatan tuh Kita beradaptasi. penyakit menular misalnya. TBC. Itu aku bagian di sana. Kan kalau itu kan dia ke individu ya, pengaruh adaptifnya ke individu. Tapi bisa juga ngaruh ke organisasi nggak Kak itu? Ya, bisa Soalnya- pengaruh ke organisasi kalau misalnya kinerja individunya ndak kompeten di situ. Misalnya kinerjanya Betul. kurang dan tidak mampu beradaptasi kan, otomatis pelayanannya jadi terhambat. Kalau dia ditempatkan di tempat baru, udah bisa beradaptasi, tidak cekatan dan proaktif kan sesuai yang itu nilai tadi tuh, itu bakal menghambat juga organisasi akhirnya. Kalau misal nggak langsung di pelayanan mas, kayak mana tuh? Nggak langsung di pelayanan, Kayak kayak yang bagian administrasi. bagian kantornya gitu, administrasinya. Bakal layar. Udah bagian administrasinya nih bagian apa dulu? Soalnya kalau pendaftaran tuh
bagian dari administrasi juga. Enggak di Pendaftaran pasien. dalam itu, kayak di manajemennya gitu loh Mas. Oh, Kayak misalnya mungkin keuangan, pengolahan data gitu ya? gitu. Perencanaan kayak gitu-gitu Bukan, ya. kayak pengolahan data apa ya? Iya kan, sekretariat Nggak itu langsung. namanya. Dia kan ada perencanaan, keuangan di dalam itu. Sudah aku. Kalau itu kayaknya itu udah terpengaruh sih itu sama jam kerja itu. Kalau yang bagian itu, administrasi itu. Perencanaan, keuangan gitu kan, sama data-data rumah sakit, kepegawaian. Itu kan bagian sekretariat namanya. Apa tuh? Nah, dah. Kalau bingung sama ini apa namanya tadi yang jam kerja, lari ke atas saja sistem kerja ASN tadi, penyederhanaan birokrasi yang dari Kasubag jadi ahli muda ini apa namanya mereka tuh analisis kebijakan ahli muda. Fungsional. Jadi aku sudah browsing barusan nih tadi. Nah, tuh ada tuh banyak kan, ada berapa, ada 21. Bagaimana organisasi mengaturnya? Karena kalau untuk tupoksi sendiri kemarin kan aku sudah pernah nanya ke Kasubagku, mentorku kan, Iya. Kasubag. Jadi dia berubah dari Kasubag pindah ke analisis kebijakan ahli muda. Jadi aku tanya bagaimana mereka mengaturnya. Dan kenyataannya sekarang mereka tetap kerja sesuai tupoksi sebelumnya. Jadi yang tadinya Kasubag itu kan punya tupoksi pekerjaan sendiri, ada jobdesknya sendiri. Iya. Mereka tetap melaksanakan yang pekerjaan mereka yang lama. Jadi ini belum beradaptasi dengan benar gitu, belum dikerjakan dengan benar. Nah, bagaimana caranya pimpinan yang mengatur poin-poin yang sampai 17 poin ini? Gimana mereka dia ngaturnya? Apakah tetap pakai sistem Kasubag tadi, cuma namanya yang berubah? Karena kalau dari analisis kebijakan ini kan bisa jadi ada satu jobdesk mereka yang nggak tercover dalam ini, dalam aturan ini. Iya. Biar tambah bingung. Kalau itu lebih pusing lagi tuh. Iya, bisa selektif. Kalau enaknya apa ya? Kalau itu kita gampang browsing, gampang cari kan. Nah, misalnya bagian saya ya, dia Kasubag bagian strategi pengadaan barang jasa. Isinya dia tuh pekerjaannya dia apa gitu. Kan gampang kan aku bisa carikan tuh. Terus nanti tinggal kasih masuk lagi data yang ini, yang analisis kebijakan ahli muda, begitu dia berubah jadi jabatan fungsional. Bagaimana sistem adaptasi pekerjaannya dia? Apakah tercover semua yang fungsionalitas yang terangkum di Permenpan tadi ini, yang nomor 7 tadi ini, apakah sudah tercover semua atau baru sesuai dengan jobdesk yang lama? Dia masih terapkan yang lama, belum ada sistem adaptasi, belum ada perubahan. Mas, tapi itu sudah ada SK-nya kah? Ya. SK-nya sudah ada kan? Sudah itu. Sudah diangkat semua. Sudah diangkat itu bulan ini kemarin, bulan April. April. Maksudnya iya itu kan, iya itu hari yang emang, tapi kan aku di bagian kepegawaian kan. Maksudnya SK buat per pegawainya gitulah. Kalau SK-nya Buat perubahan, SK perubahan jabatan mereka. Sudah ada. Makanya Sudah kemarin ada, Mbak. aku ngajukan surat mentor tuh diprotes, mantul. Sama bagian administrasi disuruh ubah dulu jabatannya. Rasanya bulan April itu kemarin tuh penyerahan simbolisnya itu, pengangkatannya oleh gubernur. Tapi pas yang terlihat di mata ini, yang terlihat di secara visual ini, mereka belum cover semua fungsionalitas yang analisis kebijakan tadi. Bagaimana cara mereka membaginya itu yang 17 poin itu. Di tempat itu kan ada 5 Kasubag itu, dari masing ada 4 kabag, ada berapa Kasubag? Ada 6 Kasubag. Berubah jadi analisis kebijakan. Bagaimana mereka ngaturnya?
Dari 17 dibagi 6 itu kayak apa tuh? Itu kalau mau bingung mau cari jam kerja ya. Kalau mau tetap hantam ke jam kerja, kita bisa ambil dua. Ada yang tadi itu yang poin kedua tentang disiplin pegawai kan. Yang kedua itu jam yang biasanya yang sudah kita alami selama ini. Nggak terlalu sulit sih mencarinya, tinggal kita nanya-nanya doang. Yang kemarin yang nomor 9 itu yang masih tentang bulan Ramadan ini. Ayo dipilih. Dipilih. Itu aja dah, jam kerja aja. Lebih mudah. Wah, Tapi yang bagian rumah sakit nanti banyak menjelaskan. Yang mempresentasikan. Nanti presentasinya biar saya sama ketua lah. Presentasinya saya sama ketua lah. Tapi yang share screen-nya siapa dulu? Kalau saya kalau Zoom kalau kita share screen lambat. Kalau di komputer lambat ya. Itu aja. Oke, jadi udah ya. Jam kerja ya. Iya. Siap. Aku angkat ya bang. Gini aja. Bingung. Mbak Ade buka dulu anunya. Mas Datu juga buka dulu kameranya. Lo, angkat tangan yang ini ambil jam kerja. tunggu dulu, jam kerja ini. Jam kerja tuh mau ambil unit apa dulu kak? Iya, Rekam medis sama yang administrasi. 4 jam kerja, 5 pasti pilih yang gampang gua. 1 jam kerja ya berarti ya. Iya, soalnya Matrix. kalau poin pertama itu mesti ambil data dulu, nanya-nanya senior. Iya, kita harus banyak mentor itu yang Iya. dapat mentor. Nah, oke, fix ya jam kerja, catat Mas Iwan. Ya, sepakatan kita ketok palu. Ada palu tangan itu. Ya. Nah, yang kedua instansinya Ya tadi rumah sakit kan. rumah sakit sama oke. RSUD Yusuf Haji Kita Yusuf cari lagi SK. instansi yang lain. Kalau rumah sakit, Jadi itu udah. nah perawat sendiri angkat tangan. Jadi datanya kan tinggal ngeliatin Iya. aja jam kerja, Udah, jam aja pulang, lah, absen soalnya. manual itu. Nggak susah. Terus baru kita mengarang bebas sedikit. Ya dikarang-karang aja sih sedikit. Kadang-kadang Oh, normatif aja. Tanya ke teman-teman kali, teman. Aku juga ada teman kok di rumah sakit. Tanya aja kita bagian pelayanannya. Aku juga kemarin ada, cuma dia keluar sudah. Mbak, alur pendaftaran di rekam medis tuh gimana sih Mbak? Alurnya? Rasiana, gawe lama. Kita belum pindah nih. Loncatnya gitu kan Mbak? Ya, biasanya kan daftar online dulu kan kalau mau daftar di rumah sakit tuh kan. Daftar online. Kuota dalam sehari itu dibatasi lah, setiap poli dibatasi. Nah, biasanya pasien disuruh daftar misalnya 2 hari sebelumnya, jangan pas hari H. Terus kan waktu zaman COVID ya, jadi ada screening, minta nomor antrian sama satpam, terus melalui screening, terus setelah screening baru ngantri di CS. Di CS, nah kalau di CS-nya sudah daftar, nanti ada berkas-berkasnya, nanti setelah kita ngantri di CS itu, kita tinggal tunggu ke ruangan poli, nanti ada status nanti dari rekam medik nanti petugas rekam mediknya sendiri yang ngantar ke ruangan poli. Udah gitu aja sih. Kalau sudah, pokoknya kita itu tinggal terakhir di CS daftar, nyerahin berkas-berkas, terus
diarahkan langsung ngantri ke poli. Nah, berarti gini aja nih judul kita, paparan kita nanti, penyesuaian adaptasi pelayanan di rumah sakit pada rekam medis pada saat bulan puasa dan COVID-19 merebak. Woi. Jangan. Ke skripsi. Gimana? Kita tawarkan judulnya. Screening itu. Screeningnya sekarang kayaknya udah nggak ada ya, kayaknya sih Sudah dibongkar semua kayaknya. udah nggak ada. Tapi mungkin secara Ada. kalau secara dari IGD itu pasti ada kayak semacam tes swab Iya. atau enggak screening suhu dari awal sih. Iya, tapi Kode- kalau di poli Poli itu sekarang dia nggak ada screening, langsung ke CS aja. Daftarnya dari Satpam, nyerahin berkas, terus Ya, dicap tetap ada- ke CS habis itu. Langsung ke tetap ada CS. cek suhu kayaknya Kak. Iya, tetap suhu aja sih. Cuma Cek suhu udah aja kayaknya. screening lagi ke perawatnya itu nggak ada lagi di situ. Langsung ke CS-nya aja habis itu. Udah gitu aja sih. Screeningnya udah hilang. Di Sapam cuma ngukur suhu. Berarti itu bedanya ya. Kalau selama COVID ada screening ketat, terus selesai COVID ini langsung datang dari Satpam langsung diarahkan ke ininya ya, CS-nya. Saran screening aja ndak ada sudah. Bisa tuh diambil tuh penyesuaiannya. Masuknya dari LMS tadi buka, nggak tahu kalian sudah buka kan? Kalau kan jadwal awalnya tadi pagi kan kita. Nah ini diundur Udah pada dari akses saya. diundur jadi 1:30 habis sholat Jumat. Oh, Iya kan? ya. Tadinya kan pagi, alhamdulillah lah bisa bangun siang tadi. Ya oke, kita ambil itu ya tadi ya, jam pelayanannya. Masih Puan, catat yang mau diambil. Jam pelayanan pada saat bulan Ramadan di Rumah Sakit RSUD Haji Yusuf SK. Itu aja sudah judulnya. Tim pelayanan poli Itu pelayanan apa dulu? rawat jalan. Rawat jalan kan? Rawat lari kalau bisa. Iya, rawat ini aja, rawat jalan. Rawat jalan. Jadi cari apa lagi nih? Hah? Cari hati. Bingung beneran, stuck tadi. Kita bikin teorinya. Kita disuruh kan mau cari kasusnya, karena dia nggak ada bilang kasus kayak kan kemarin kalau Dari kasus itu kan? Ya, aku kayak kayak Pak Mardiana, kayak Bu Mardiana kemarin kan dia masih tahu tuh, meskipun nggak jelas di deskripsinya, tapi di ini kan jelas itu yang dia sampaikan ke kita kan, dia nyampaikan itu. Tadi kan kasus ini, gitu. Ini apaan coba? Kasih Apa yang tanya? langsung. Apa langsung tanya ke beliau? Apa langsung Tapi tanya ke kalau beliau? kalau kita buka modul Hmm. di akhir dari modul itu ada 3 kasus dibahas, yang Blackberry Lindungi. Peduli Lindungi, Nokia itu yang sama BlackBerry BlackBerry. Jadi Itu di kasus judulnya ada di tab chat tuh. Aku kirim. kemarin serang aku lagi besok nih.
Aku lagi disuruh jadi kepala kelas guys. Mana tuh lampu? Jangan jelek dong. Di bro lagi hujan deras ini. Iya kan? Ini mendung aja. Tapi hati Berangin-berangin ya. Kalah. Mendung ini di langit aja, hatiku aja. Berarti apa yang mesti kita cari nih? Yang Udah. individu. Udah dapat itu. Tapi Yang kita cari otomatis ini ya, ya, adaptasi dari individunya, terus pengaruhnya sama organisasi. organisasinya apakah dia yang mengikuti peraturan ini tadi Iya. organisasi. Terus Apakah individunya gimana selama menyesuaikan bulan dengan- puasa ini pelayanan lebih lambat atau lebih cepat atau bagaimana? Mungkin kalau dilihat dari perubahannya cuma jumlah pasien yang berubah. Jumlah pasien jadi lebih sedikit ya. Kemungkinan. Karena kan jam kerjanya beda kan. Lebih cepat puasa daripada hari biasa. Terus perbedaannya juga yang datang itu ada yang puasa, kalau yang biasa ada Ada yang enggak? puasa. Terus kenapa kalau bulan puasa pasiennya dikit? Nggak paham, Apa penyebabnya? nggak paham, bukan ngantri. Bisa karena jam kerjanya juga. Duluan dia. Yang tadinya cuma mau periksa jadi rawat inap beneran. Tapi kalau di daerah keperawatan kayak nggak ada bedanya. Pasiennya tetap banyak pasiennya. Iya. Malah kebiasaan malah bilang orang kok ini malah puasa kok malah tambah banyak pasien. Apalagi pas lebaran. Itu sudah tuh. Iya. Ya, karena makannya sembarangan. Karena waktu bulan puasa mungkin kan Iya. makannya ada sembarangan. Diet kan setelahnya. Begitu setelah bulan puasa banyak tuh kolesterol tinggi, asam urat. Gula darah naik, tensinya naik. Masih naik. Karena harus sabar kita kan gitu. Harus sabar. Individunya nih maksudnya kita sebagai si pemberi layanan Kak. Ya, Ya betul. dari layanannya. Jadi nembaknya dia kan memang ke kita memang. Itu kan di LMS tuh bilangnya gitu. Individu dan organisasi kaitannya, karena kalau di kita juga agak enak kan karena ada kebijakan yang harus kita ikuti kan. Ya, dari sudut pandang praktik individu maupun organisasi. Bisa individu, bisa organisasi. Nah, Ya. secara umum aja, nggak usah terlalu ini. Bagaimana cara mereka jam istirahatnya yang tadi kurang atau berubah kan? Masih bingung kah? Atau bagaimana nih? Iya, aku masih bingung. Yang lain gimana? Coba Mbak Kasma, nih, gimana? Gimana kalau misalnya tadinya datang tuh jam 7.30, pulangnya jam 5. Tiba-tiba karena puasa, pulangnya jam 3. Gimana ngakalinnya? Apa efeknya? Bagaimana menyesuaikannya? Penyesuaian individunya sendiri ke orangnya sendiri, ke kita sebagai pelaku. Kita bagaimana akhirnya? Apakah kita tetap masuk di jam yang sama atau mengikuti aturan yang ada, tetap jam tadi yang jam 30 jadi jam 8 itu kita masuk tapi ikuti peraturannya misalnya jam 8. Itu aja sih. Efeknya ke individu aja, respon individunya. Apakah dia mengikuti peraturan yang lama atau enggak? Atau ikuti peraturan yang baru? Kalau misalnya dia tidak mengikuti kan berarti otomatis aturan ini tidak bisa diadaptasikan di organisasi tersebut, gitu aja. Berarti di kesimpulan. Ya, Keluarnya. itu nanti di kesimpulan arahnya. Keluarnya di kesimpulan tuh nanti. Misalnya di rumah sakit tidak cocok untuk penerapan jam pelayanan karena Mereka sehat gitu. ya Jadi nggak sakit.
Jadi kan jam pelayanan apa tidak bisa diadaptasi Permenpan Permenpan nomor 27 tahun 2022 tidak bisa kita adaptasikan ke rumah sakit, pelayanan rumah sakit. Oh, Mas, Kenapa? Kenapa? oh, itu ke individunya kan itu langsung ke ininya kah? Pekerjaan pokoknya gitu kah? Ya, yang pokok aja, Individu. yang simpel aja. Gak usah Oh, semua, kan langsung banyak tuh menuju job-desknya kan. banyak. menuju kerjaan kita gitu. Ya, gak usah semua, gak usah yang terlihat visual aja, yang memang Iya, sekarang yang ya. paling simpel lah menurut mbaknya. Yang kejadiannya sehari-hari dilakukan gitu. Apakah misalnya Bolehkah? Pak Mbak, Bolehkah kita sambil bikin PPT-nya biar sekalian jalan aja? gas aja Mbak. Share screen dulu. Salah satu share screen aja, PPT-nya nanti biar aku edit. Nanti maksudnya bahasan tuh dia bikin aja nanti kan PowerPoint-nya nanti dikirim ke Mas Ikon kan, jadi Mas Ikon kan tinggal masukkan aja ke dalam juga kan. Ya, lebih- aku nyatukan sambil edit. gitu ya. Maksudku tuh kita di sini bikin PPT terus kita discuss bareng-bareng nanti itu diisi apa gitu. Oh ya, bisa. Boleh. Buka PowerPoint. Nah, saya tinggal 10 menit aja nih. Oh, ini ada waktunya kah? Enggak, ajan. Gak apa-apa. Gas aja dulu. Saya rame PowerPoint. Anu ya, kabur. Kelihatan lah. Kelihatan? Pelayanan pada saat bulan puasa itu jadi lebih hambat kalau menurut dia karena ada aturan baru lagi, ada fasilitas baru lagi dari rumah sakit yang ada pengantaran obat via Grab. Jadi itu yang memperlambat. Terus yang Oh, kedua, tulis aja Mbak. Tulis aja di chat biar aku copy. terus itu dulu, aku bicara dulu ya. Nanti aku lupa. Terus katanya biasanya kan dokter itu tergantung visite nih. Visite. Jadi kalau misalnya pasien biasanya dokternya visite dulu baru ke poli atau sebaliknya ada yang dia dari poli dulu baru visite ke ruangan. Kalau yang bikin lambat pelayanan resep itu biasanya dokter yang visite duluan ke rawat inap, dia selesaiin dulu semua ruangan baru masuk poli, kayak gitu yang bikin lambat. Jangan jumlah pasien yang banyak. Oh gitu. VCT itu Mbak aku udah paham. Aduh, apa dokternya tuh dia kunjungan ke pasien. Kunjungan ke pasien. Oh, Kunjungan ke pasien. tulis aja di chatbox itu nah, biar aku copy. Iya. Orang tuanya didatangi sama dokter gitu. Visit. Oh, ya masuk ke ruangan nih, dokter ruangan. Ya Pak, dokternya yang mengunjungi pasiennya lah, lihat kondisi pasien. Setelah itu baru dia ke polinya. Nah, biasanya dia ke poli dulu baru ke ini ya, visit ya. Gitu Bang. Kadang mas sebaliknya, dia kadang kunjungan dulu ke pasien di ruang perawatan, setelah itu baru dia ke poli. Tuan buka puasa dulu kayaknya. Mazan Bang. Gimana? Di copy aja ke chatbox.
Berarti aku tambah lagi sini chat.